Anak-anak, kita kembali lagi ke video pembelajaran berikutnya, yaitu teknik menyaring. Sebelum kita sampai ke teknik menyaring, kita masuk dulu ke peralatan yang dibutuhkan. Seperti biasa, ada peralatan laboratorium dan ada bahan yang akan kita saring. Untuk pertama-tamanya kita masuk dulu bagaimana cara merangkai peralatan dalam menyaring, ya. Kita membutuhkan standar dan klem. Boleh kalau tidak tersedia klem yang khusus untuk menyaring, kita pakai yang ada saja di laboratorium. Oke, ini ya. Oke, kita pasang dulu. Kita atur supaya nanti corong tepat berada di tengah-tengah standar. Kita atur ketinggiannya dulu sebelum kita kuatkan. Oke. Kita atur, kuatkan. Kita atur posisi klem di mana nanti peralatan kita tepat berada di tengah-tengah standar, tidak ke pinggir seperti ini atau tidak terlalu ke depan seperti ini. Jadi pas di tengah seperti ini, ya. Oke, sekarang kita pasang corong, ya. Nah, ini masih belum di tengah, ya. Jadi kita atur sedikit lagi. Ini sudah maksimal, tidak bisa lagi kita atur. Nah, untuk mengatur corong, diperhatikan corong, tinggi corong adalah berada di leher Erlenmeyer. Nah, kemudian ujung corong ini yang paling runcing itu menempel pada dinding Erlenmeyer. Oke, ya. Pastikan corong tidak bergoyang, ya. Nah, nanti kita baru ready untuk menyaring. Nah, pada kali ini kita menggunakan kertas saring lipat biasa. Nah, kertas saring lipat biasa kita gunakan apabila kita mau menyaring yang kita ambil adalah endapannya. Nah, kalau kita mau mengambil filtratnya, maka yang kita gunakan adalah kertas saring lipat berlipat. Nah, karena kali ini kita mau mengambil endapannya atau residunya, maka yang kita gunakan adalah kertas saring lipat biasa. Nah, untuk teknik menyaring sendiri ada dua. Ada teknik menyaring biasa dan ada teknik menyaring dekantasi atau endap tuang. Dan kali ini kita menggunakan teknik menyaring dengan cara teknik dekantasi. Untuk itu, larutan yang mau kita saring, kita dekantasi terlebih dahulu. Kita taruh di pinggir standar dengan memiringkan kondisinya seperti ini. Tujuannya adalah untuk agar endapan berada di bawah sempurna, kemudian nanti larutannya berada di atas dan itu akan memudahkan kita untuk menyaringnya. Oke, anak, ini sudah kita dekantasi beberapa saat. Jadi perhatikan yang untuk teknik dekantasi ini mulut gelas pialanya berada di arah sini, ya, di arah paling bawah. Ini untuk memudahkan kita nanti dalam menyaring, sehingga nanti ketika kita menyaring endapannya kita harapkan tidak naik kembali ke atas gitu, ya. Oke, kita ambil pelan-pelan.
sudah, maka kita lakukan teknik menyaring. Nah, untuk teknik menyaring kita dibantu dengan batang pengaduk. Kita butuh bantuan batang pengaduk. Batang pengaduk masuk ke dalam corong yang sudah berisi kertas saring. Jadi posisinya harus berada di dalam, di tengah ya, tidak berada di atas seperti ini, tetapi di tengah-tengah seperti ini untuk mencegah percikan larutan keluar. Nah, kemudian bibir gelas piala menempel pada dinding batang pengadu dan turun melalui batang pengadu. Kita turunkan larutan perlahan-lahan sampai maksimal tinggi larutan adalah 0,5 senti dari bibir kertas saring. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Karena ini sudah 0,5 senti ya, tinggi larutan sudah 0,5 senti dari bibir kertas saring, maka kita stop dulu sampai larutan turun semua. Dan lakukan proses ini sampai nanti semua larutan habis, lalu kemudian hanya bersisa endapan saja di dalam gelas piala. Di dalam corong kertas saring kita, larutan semua sudah turun ke dalam Erlenmeyer, tinggal adalah endapan kita lagi yang bersisa di gelas piala. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu mengingatkan kembali dalam menyaring selalu harus diperhatikan larutan tidak boleh terpercik keluar dari corong. Nah, ketika kita menyaring pastikan semua larutan masuk ke dalam corong, tidak ada larutan yang terpercik keluar. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya anak-anak ya. Kemudian endapan yang bersisa. Endapan yang bersisa ini ada dua cara yang harus kita lakukan. Pertama, bisa kita tuang semuanya ke dalam kertas saring, kemudian baru dibilas. Dan yang kedua adalah dibilas dulu di gelas piala, lalu lakukan dekantasi, baru disaring kemudian. Nah, yang Ibu pakai adalah cara yang kedua ya anak-anak. Perhatikan. Batang pengaduk selama proses penyaringan tidak boleh berada di luar gelas piala ataupun di luar corong. Nah, jadi posisinya hanya berada di dua tempat ini saja. Kalau tidak dalam corong, ya ada dalam gelas piala. Maka kita taruh seperti ini, kita bantu dengan tangan. Lalu kita bilas dulu endapan dengan sedikit larutan pencuci, lalu kita aduk. Pastikan semua endapan terbilas sempurna. Lalu kita dekantasi. Kita lanjut kembali. Proses dekantasi sudah selesai, maka kita tuang kembali larutan ke dalam corong. Dan selanjutnya dilakukan lagi proses pencucian seperti tadi, kemudian dekantasi sampai dirasa endapan sudah bebas dari pengganggu ataupun pengotor. Nah, kemudian setelah proses pencucian berlangsung selesai, maka yang berikutnya adalah yang terakhir, pencucian terakhir, kita tuang semuanya ke dalam corong. Nah, ini kita bisa dibantu dengan sedikit larutan pencuci. Tapi ingat diperhatikan tinggi maksimal larutan pada
corong hanya boleh setengah senti maksimum pada bibir kertas saring. Oke, selanjutnya nanti adalah kita tunggu endapan ini turun dulu. Nah, masih bisa ya. Kita bilas. Nah, ini sudah larutan sudah turun semua ke dalam air Mayer ya. Maka berikutnya adalah pekerjaan kita adalah membilas peralatan. Karena ini seperti kamu lihat masih banyak tersisa endapan baik di dalam gelas piala maupun di dalam batang pengaduknya. Maka kita bilas. Ya. Nah, kemudian biasa kita tuang. Lakukan proses pembilasan sampai semua endapan tidak lagi ada di dinding bagian dalam gelas piala dan di batang pengaduk. Masih ada ya, kelihatan ya. Tetap dengan memperhatikan tinggi larutan di dalam corong hanya boleh maksimum setengah senti dari bibir kertas saring. Oke, nah jadi ini sudah bersih. Kalau sudah bersih gelas pialanya, maka yang terakhir kita bilas adalah batang pengaduknya. Ingat, coba lihat tadi ya tangan ibu ketika ibu naruh gelas pialanya, gelas piala ibu taruh di meja. Yang batang pengaduk tetap posisinya berada di dalam corong, tidak keluar dari corong. Nah, baru ibu pindah tangannya. Nah, tangan kanan makin memegang botol semprot. Nah, kita bilas. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, baru batang pengaduknya boleh ditaruh kembali. Dan perhatikan anak-anak. Pada saat membilas, ya, pada saat membilas, ujung labu semprot tidak boleh tersentuh atau menyentuh dinding peralatan yang kita bilas. Jadi tadi seperti ini ya. Nah, kemudian tadi juga batang pengaduk. Nah, ujung labu semprot tidak boleh secara langsung menyentuh dinding peralatan-peralatan yang kita bilas. Oke, kita tunggu dulu larutan kering sampai semua larutan turun, filtratnya turun dan bersisa endapannya saja. Baru nanti yang terakhir kita bilas adalah endapannya. Kan? Endapannya sudah mengering ya. Semua filtrat sudah turun ke dalam Erlenmeyer dan sekarang tinggal endapan di dalam kertas saring. Maka pekerjaan terakhir kita adalah kita bilas dulu endapan yang ada di kertas saring sehingga nanti posisinya endapan berada tepat di tengah-tengah kertas saring. Ya. Nah, seperti ini anak. Kelihatan ya? Rasanya endapan berkumpul di tengah-tengah kertas saring. Oke. Selanjutnya kita tunggu filtrat turun semua. Ya. Oke. Endapannya sudah kering ya. Sudah berada semua di tengah, sudah kering. Maka berikutnya adalah teknik melipat endapan ya. Nah, untuk itu kita butuh bantuan 2 batang pengaduk. Nah, diperhatikan caranya. Nah, hati-hati untuk menggunakan batang pengaduk, jangan sampai nanti endapan yang ada di kertas saring menempel lagi di dalam batang pengaduk kita, pada bagian batang pengaduk kita. Nah, ya. Oke. Kita lipat dulu satu sisi seperti ini menutupi endapannya. Ya.
Nah, seperti itu ya. Endapan sudah tertutupi, lalu kita pertegas sedikit lipatannya supaya jangan terbuka lagi ya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita lipat sisi yang berikutnya, sisi satu lagi. Nah, lalu pertegas lagi lipatannya. Kita lipat lagi satu sisi berikutnya. Sudah 3 lipatan ya. Nah, kita pertegas. Dan yang terakhir adalah lipatan penutup. Nah, oke. Kita pertegas lagi lipatannya supaya tidak membuka nanti. Dan kemudian endapan ini, karena kita mengambil endapan, biasanya endapan ini setelah kita saring, maka endapan ini biasanya kita abukan atau kita arangkan. Maka kita langsung masukkan ke dalam wadahnya, yaitu cawan porselen. Nah, untuk memasukkannya, kita ambil satu sisi, hati-hati ya mengambilnya, jangan sampai robek karena ini dalam keadaan basah ya. Nah, seperti ini ya. Udah, kita balikkan kerucutnya, baru kita masukkan di posisi kerucut paling atas. Nah, tujuannya apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya, tersenggol atau sebagai macamnya, maka endapan kita masih tetap aman di dalam cawan porselen. Oke anak-anak. Oke. Terima kasih anak-anak sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.